Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Juni 2025 dengan judul Saya Bersyukur Atas Tubuh Saya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemaya di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika saya masih kecil, kakek saya memberitahu saya bahwa saya bisa melakukan apapun yang hati saya tetapkan untuk lakukan. Saya terlahir kerdil dan terus menerima kenyataan bahwa saya tidak akan pernah tumbuh dengan tinggi yang normal. Tetapi meskipun kecil, saya mempunyai ambisi besar untuk sukses dan mandiri di dunia yang luas ini. Dan Tuhan mengizinkan mimpi saya menjadi kenyataan. Beberapa orang mungkin menganggap aneh bahwa saya berterima kasih kepada Tuhan untuk tubuh yang Dia berikan kepada saya. Saya bisa berjalan, berbicara, dan mengemudi. Tetapi yang terpenting, saya bersyukur karena tubuh saya sehat dan saya bersyukur punya kesempatan untuk mempelajari bagaimana caranya agar tetap sehat. Saya tidak selalu sadar akan kesehatan. Saya biasa makan produk hewani, namun ketika saya menikah, istri saya, Tena, tidak mengizinkan saya makan makanan daging apapun yang haram dan disebutkan dalam Imamat pasal 11. Kemudian setelah beberapa tahun kami memutuskan untuk secara bertahap meninggalkan produk hewani dan mengurangi asupan garam. Kami telah membuka bahwa dengan mengurangi ukuran porsi yang kami makan serta makan hanya 2 kali sehari, kami tidur lebih nyenyak. Sekarang kami telah meninggalkan sebuah produk susu dan kami berdua merasa lebih baik, berpikir lebih baik dan telah kehilangan berat badan. Saya telah belajar bahwa tubuh saya sangat penting bagi Tuhan. Itu adalah bait Allah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Dan saya adalah apa yang saya makan. Karena kami sangat kecil. Tena tingginya 1,14 meter dan saya 1,21 meter. Tena dan saya menemukan bahwa kami memiliki banyak kesempatan untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan dan pentingnya menjalani pola hidup sehat. Misalnya, saya ketika anak-anak melihat kami berbelanja dan bertanya, "Mengapa kamu begitu kecil?" Kami jelaskan bahwa beginilah Tuhan menciptakan kami. Dia mengasihi kami dan kami menyukai diri kami sendiri karena kami mengasihi Yesus. Dan terkadang dengan sekejap saya memberitahu mereka untuk memakan lebih banyak sayuran agar mereka bisa tumbuh besar dan kuat. Kadang-kadang orang berkomentar, "Kalian terlihat sangat bahagia dan berseri-seri." Ketika kami memberitahu mereka usia kami, mereka tidak percaya. Jadi kami berbagi dengan mereka pola hidup sehat kami. Kami membantah penelitian tentang dwarfisme yang menyebut bahwa orang-orang kecil tidak hidup melebihi usia 60 tahun.
kami berusia 60-an tahun dan sekarang dalam keadaan sehat, berbicara dan bernyanyi duet di gereja, dan berpergian keliling dunia, membantu membangun sekolah misi, gereja, dan panti asuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuh yang Engkau ciptakan untuk saya. Bantu saya untuk memperlakukannya sebagai yang Engkau telah rancang untuk diperlakukan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.